Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtima. Kasih intronya yang bergema gitu biar beda. Oke, sekarang akan membahas tentang berdasarkan kemarin ya jalan-jalan ke channel lain kayak ngeliat apa sih YouTuber menjelaskan tentang cari duit di era digital gitu, bisnis digital ya, produk digital, bisnis digital. Tiba-tiba ada satu komen yang komen saya tuh nggak suka digital gitu. Dan di sini Sertiman apa ya? Dibilang nggak suka digital, tapi kalau yang ngejelasin youtubernya dia jadi suka itu. Nah di sini yang jelas pertama ya, YouTube itu sendiri adalah merupakan hal yang digital. Dia situs ya, yang bisa di ya pokoknya ya kayak nonton video di YouTube itu ya bisa bisa dilakuin ya karena online gitu. Kalau nggak online ya videonya kan abu-abu atau hitam gitu ya layarnya. Anda sedang tidak offline. Jadi digital itu ya ya itu gitu loh. Jadi dibilang nggak suka ya sebenarnya kita semua ngejalanin, kita semua hidup di dalamnya gitu. Makanya apa ya, boleh dibilang seharusnya mereka tuh penggunaan kata tidak suka tapi masih menggunakan itu ya ya belum paham berarti dia gitu. Intinya belum paham. Nah, di sini si teman mau menjelaskan tentang kalau nggak suka eh, digital atau bisnis online, apalagi di zaman sekarang ya, dan juga untuk persiapan di masa yang akan datang, ini ada konsekuensinya gitu kayak misalnya kayak pedagang UKM ya di sini si teman kenal sama kenalan temen ya. Bang Awe situ dia jual barang-barang bekas dia tuh ya pengen ngelihat sentimen dulu ya berapa kali sempat ngelakuin produknya dia seneng gitu. Cuma kan sentimen nggak selamanya ngelakuin produknya, sentimen juga punya kesibukan lain. Setiap bulan setiap tahun pasti akan bertambah itu waktunya, jadinya bisa dibagi lagi ya mungkin setelah berapa lama nggak ketemu akhirnya si Timan ada rasa ya pengen ngecek lah, pengen apa sih sowan lah gimana sih sekarang nih hampir kira-kira berapa ya 3 sampai 5 bulan mungkin ya nggak ketemu lagi karena si Timan sibuk buat produk digital, mau fokus ya mau fokus biar jadi gitu. Akhirnya ya setelah ketemu ya ya emang ya gitu-gitu aja gitu. Saya teman lihat juga nggak ada yang berubah, paling kalaupun ada ya jumlah barangnya aja yang nambah, yang ada seperti itu. Jadi istilahnya yang belinya ya mungkin perbandingannya ya di sini Sirtiman sebenarnya sebelumnya juga udah coba memahami dan juga udah kasih kasih gambaran ke dia kalau jualan di online kayak gimana, jualan di offline kayak gimana. Kalau jualan di dia kan di toko pinggir jalan gitu ya. Jadi orang yang lewat itu aja yang beli, yang sekadar lewat daerah situ aja gitu. Nah dulu Sirtiman sempat istilahnya jual produknya di lapak kayak di Tokopedia, di OLX, di Facebook. Nah itu ada lonjakan, seharusnya ada lonjakan respons ya, meskipun meskipun efeknya di sini Sirtiman ya keteteran karena banyak tanya jawab, harus jawab chat, harus jawab nanya stok barang, nawar barang, nanya alamat dan lain-lain karena ini kan jualannya kan COD ketemuan gitu. Itu pun Sirtiman udah usahain agar di ordernya pakai Tokopedia atau ya pokoknya pakai Gojek lah gitu biar nggak Sirtiman packing terlalu ribet gitu dan harus ngantar ke jasa kirim yang ya itu ngabisin waktu gitu. Kalau satu barang kayak gitu ngabisin waktu. Nah setelah ya sebenarnya dia dia tuh ya namanya orang awam ya, orang ya pengennya sih hidupnya yang simpel-simpel aja gitu. Jadi kayak ya Sirman sih coba situ yang pegang ini deh,
marketingnya. Nanti Sirtiman coba kalau mau istilahnya komputer, nanti ada tuh komputer bisa dipakai dulu. Jadi biar dia ini ya kalau di waktu senggang ngecek lapak lah, minimal Sirtiman seperti itu. Cuma dia aja baru apa ya, baru istilahnya dapat operan WA dari Sirtiman aja. Biasanya kalau dari OLX kan, kalau ada yang nanya, ada yang nawar, Sirtiman kalau OLX itu kan mainnya kan WA. Sirtiman oper ke dia gitu. Jadi orangnya langsung ke dia, dan itu pun dia udah keteteran banget gitu. Segitu aja udah keteteran gitu. Jadinya gimana ya? Emang beda dunia, beda alam. Jadinya kalau bilang sih teman, ini baru ujungnya doang gitu. Apalagi kalau produk yang offline, ini kan harus bersaing dengan online. Harganya orang sekarang udah terbiasa pegang handphone, terbiasa buka marketplace, Shopee, TikTok Shop, Tokopedia. Orang jadi apa-apa ngecek harga dulu dari handphonenya begitu. Istilahnya mereka mungkin mau cari yang lebih murah atau barang yang second, ke dia ternyata barang secondnya kok harganya sama kayak barang baru ya, yang dia cek di misalnya di Shopee seperti itu. Ya, jadinya kan ini jadi apa sih, orang pasti akan milih apa, beli yang baru aja gitu. Nah disinilah kendala Sirtiman ya muncul ya, gimana cara agar istilahnya memenangkan ya, apa sih istilahnya ya, tim jangan timplang seperti ini. Jadi orang tuh online aja daripada yang offline. Makanya Sitiman coba ya berbagai cara sih, kayak jualan mungkin harganya lebih mahal, tapi gimana caranya Sitiman mungkin nanti ada ide untuk tambah bonus ya, bonus di sini. Sitiman baru sekedar ngasih bonus mystery gift aja nih, kasih contoh ya, bonus mystery gift. Jadi kayak nah terakhir ini ada, dia tuh jual apa, bor listrik ya. Bor listrik ini sebenarnya termasuk ini ya, termasuk istilahnya ya cepet laku lah, karena emang kadang orang butuh banget buat ngebor tembok dan butuh buru-buru. Jadinya emang kalau ada yang dekat-dekat rumah ya ini dipakai. Itu beda kalau kayak misalnya dia juga jual blender, setrika. Nah, itu kan kalau di online lebih banyak gitu. Nah, kalau bor ini dia ini selain barangnya itu berat ya, kalau beli di online ini ya ongkirnya nambah. Juga kalau yang kualitasnya yang lebih bagus ya kayak di sini mereknya Makita ini, ya harganya lebih mahal lah dibanding merek-merek yang Cina yang biasa. Mungkin ya kalau di sini Cina biasa 219 ini dapat baru gitu. Mungkin Makita barunya 600 gitu, atau 500, dan secondnya mungkin 300 atau 400 gitu. Makanya di sini ya sebenarnya dia juga pasrah. Kalau Sirtiman datang itu ya sebenarnya nggak suka sama harga Sirtiman gitu istilahnya. Ya pokoknya Sirtiman sih niatnya bantuin aja lah, kalau laku minta komisi gitu. Cuma sebenarnya dia kurang suka harganya gitu. Mungkin di harga di offline dia pengennya kan setinggi tingginya gitu. Kalau orang nawar kasih maunya kan kayak gitu. Cuma Sirtiman kan kalau naruh harga tinggi di lapak kayak Tokopedia, kalau orang nawar, kebanyakan orang sih nggak nawar, ngeliat harga langsung cek toko sebelah gitu loh. Mungkin kalau ada yang nawar yang kira-kira ya suka banget sama barangnya, suka banget sama istilahnya sellernya, kayak di sini Sirtiman. Dan ya pokoknya mereka akan nawar gitu. Itu pun jarang, kebanyakan ya paling cek sebelah, ya minimal taruh keranjang dulu gitu kalau buat cadangan mau ngambil pilihannya yang ini gitu. Nah di sini Siman baru sekedar ngasih apa ya, ide ini aja sih, bonus mystery gift gitu. Ya nggak tahu nanti sih teman mungkin kasih barang bekas dari rumah, entah itu gelas. Kalau gelas kebanyakan kasih gelas atau piring atau ya pokoknya centong nasi atau apalah, yang jelas pembeli itu dapat hadiah gitu. Jadi kalau beli di sini tuh dapat hadiah banyak. Nah seharusnya mystery giftnya nanti di Sirtiman tambah lagi ya. Rencana sih kalau apa ya tetap ya namanya kita jualan, apalagi Sirtiman internet marketer gitu. Ya
digital marketing internet marketing. Kalau kalau jualan ada yang beli itu masuknya mereka itu buyer list atau pembeli kita ya, atau customer yang udah transaksi sama kita tuh seharusnya kalau orang kayak Sirman ini memanfaatkan ya digiring mereka ke grup, ke komunitas tuh, jadi ngembangin komunitas tuh. Oke lah, jadi di sini apa ya, Sirman benar-benar pertama nggak modal ya barangnya dia. Kedua ya masih dapat komisi kalau laku lah, tinggal minta sama dia, meskipun kalau laku mungkin dari harga segini ya dapat 10 atau 20 ribu ya nggak masalah. Nah di sini Sirman memanfaatkan komunitas ini, jadi nanti mungkin akan ditulis gabung ke grup giveaway gitu, jadi yang bikin mereka menarik gitu, gabung ke grup giveaway. Nah, jadinya kan kayak aduh nanti tiap ini ada hadiah-hadiah gitu, seperti itu ya, contohnya seperti itu. Dan ini juga nanti akan diarahkan untuk ya pokoknya jadi pelanggan seumur hidup. Gimana caranya seperti itu, jadi untuk kayak semacam kayak bikin VIP membership, nah gitu. Jadi kalau belanja lagi di sini nanti dikasih entah itu bonus atau diskon, atau nanti ya dikasih ya semacam kupon ya, kalau belanja kupon atau diskon ya. Pokoknya nanti ada macam-macam lagi gift-nya, rencananya pengen bikin, mau kasih buku gitu, kasih sesuatu yang beda aja, kasih buku, dia belanja ini kasih buku tentang ini gitu. Nah di sini cuma ya ini baru rencana doang, sini akan dikaji lagi ya. Ya rencana sih seperti itu, soalnya ya karena ya pertama Sirtiman peduli ya sama UMKM, biar bagaimanapun juga, biar istilahnya mereka bebel gitu kalau ngelihat bisnis online tuh kayak apa sih, mereka ngelihatnya tuh capek doang, lakunya enggak gitu. Ya jelas aja karena emang perbedaan di dunia offline sama dunia online itu beda gitu. Kalau dunia online kayak tokonya di pinggir jalan, orang lewat ngelihat beli. Cuma kalau dunia online ini nggak bisa gitu loh. Oh, ya pertama yang ya kayak tampilan kayak gini ada cuma tulisan, foto, orang kan mau beli juga ya pasti harus effort lagi, mereka beli ngecek lagi ini sellernya siapa, dipercaya enggak, terus barangnya apalagi ini barang bekas, ini barangnya kayak gimana, mereka pasti akan imajinasinya macem-macem ya, tergantung orangnya. Kalau negatif thinking, ini barang barang rusak atau apa, rusak atau udah mau rusak atau seperti apa. Nah disinilah perbedaannya gitu. Jadi untuk yang orang kayak UMKM offline mungkin menganggap online itu ya rempong gitu. Emang bener online rempong karena emang ya beda gitu loh. Bikin orang beli itu ya nggak semudah kayak orang di online, di offline ya, orang toko pinggir jalan gitu. Cuma permasalahannya kan zaman sekarang ini ya orang-orang ini ya udah di era digital ini udah pada online gitu. Boleh dibilang justru yang di offline itu orang yang lewat di pinggir jalan itu udah sedikit. Mereka lewat ya lewat aja karena belanjanya dipakai online, tinggal COD Shopee atau COD Tokopedia, TikTok Shop. Mereka dapat barang murah, baru, harganya sama kalau dibeli di toko pinggir jalan itu gitu. Nah, di sini Sirman ngakalinnya seperti ini, biar yang di offline tetap laku, jualnya di online ya, tapi ya, barangnya yang UMKM ini tetap laku ya dengan ngakalin kayak kasih bonus sama kayak semacam bikin customer ini pengalaman berbelanja yang lebih seru gitu. Gimana caranya nanti akan dicari cara gitu. Jadi emang ini yang harus dilakukan ya guys untuk para UMKM yang nggak suka online ya, nggak suka digital marketing, nggak suka marketplace itu ya. Kalau mereka dengar marketplace tuh udah apa sih, aduh saingannya tuh udah harganya murah, baru mereka udah puyeng gitu. Sedangkan mereka dapat barang juga ya, pertama kalaupun mereka dapat barang biasanya sih ada spare part yang diganti gitu, kayak kipas angin dinamonya ganti baru,
itu kan beli spare part juga kalau beli di offline ya mahal gitu. Apalagi ya kalau barang bekas udah spare partnya diganti itu seharusnya harganya udah hampir sama kayak baru gitu. Nah ini yang menjadi ya mereka tuh jadi apa sih bingung kalau jualan di online tuh ya emang nggak ada untungnya gitu habis gitu. Sedangkan yang baru tahu sendiri dari pabrik, apalagi pabriknya dari Cina ya mereka dapat ya istilahnya dispensasi dari pemerintahnya ngejual ke sini harga murah, mereka ya dapat ibaratnya rebat dari pemerintah, mereka tetap untung. Nah, di Indonesia ini harganya murah banget. Ini yang membabat UMKM ini kayak gini gitu loh. Ya istilahnya emang gimana yang mau diatur gimana gitu kalau pemerintah itu ya nggak mungkin ngatur-ngatur barang per piece juga paling kalau kemarin kayak TikTok shop ditutup ujung-ujungnya mereka ngakalin bisa buka lagi dengan membeli saham di Tokopedia buka lagi. Mereka punya banyak cara ya kalau online apalagi orang berduit gitu. Pemerintah juga bisa dikelecehin istilahnya. Nah di sini ya buat yang nggak suka ya para UMKM ya ya mulai karena emang udah kita di eranya nih udah era digital gitu. Kalau kalian itu tetap rasis, kekeh, nggak suka digital terus nggak tutup kuping gitu, jualannya buka toko bersih-bersih, tutup gitu. Yang belinya lewat doang ya, ya hidupnya susah gitu loh. Apalagi kayak toko kan pertama ya makan harus gimana caranya di toko entah itu bawa atau beli belum listriknya belum sewa tokonya ya biasanya naik terus ya kalau sewa toko ini harga ngikutin harga entah itu sewa kontrakan rumah atau sewa atau pokoknya pasaran di pinggir jalan situ berapa mereka akan ngikutin terus sedangkan pelanggannya kalau cuma lewat doang beli belanjanya di online ya rata-rata seperti itu ya umumnya sekarang karena di era digital tuh kayak gitu gitu. Jadinya ya mereka harus adaptasi mereka harus gimana caranya di sini sebenarnya Sirtiman udah berusaha nolongin banget ya udah berusaha sampai ya ini capek-capek kasih gift biar biar kena itu apa pelanggan itu ya, istilahnya kena apa-apa yang diinginkan sama kira-kira potensi beli barang di via Sirtiman ini kena gitu. Meskipun harga mahal masih bisa ada nilai dari bonus-bonus yang lain atau entah itu ya kepercayaan dari Sirtiman sebagai sellernya. Jadi mereka tuh beli meskipun kebanyakan ya kebanyakan tuh kalau barang dari dia itu ya barang-barang bekas itu ya namanya barang bekas udah nggak mungkin kayak baru ada aja orang yang komplain inilah itulah gitu meskipun ya bodinya bagus tetap aja kayak dalemannya kan namanya barang bekas tetap ada penurunan kualitas cuma orang kan nggak mau tahu karena harganya mendekati harga baru mereka asumsinya kan serasa ya mendingan beli yang baru aja jadi kayak rugi gitu mereka kasih feedback negatif dan lain-lain ya cuma makanya di sini dengan adanya bonus dan penawaran-penawaran tambahan lain ya bisa mengikis ya komplainan atau rasa ketidakpuasan atau rasa kurang nyaman berbelanja di ya, barang-barang bekas gitu di online gitu jadi biar mereka tuh ya kalau bisa abisin yang barang bekas dulu deh barang bekas juga bertebaran ya di offline ini kasihan orang-orang UMKM ini mereka udah ya keluar modal udah sewa tempat sewa ruko bayar listrik makan ongkos jalan kosnya gede gitu makanya kadang ya si Riman apa sih ngelihat ya, seperti itu jadi ya kasihan gitu cuma ya mereka juga ada keterbatasan karena pertama ya emang dunianya beda ya dunianya offline gitu. Mereka kalau istilahnya menganggap gambaran di visual otak mereka tuh
Kalau online itu ya harus inilah ya, takut banyak yang harus dipelajari, banyak apa sih input data dan lain-lain, banyak makan waktu ya terutamanya itulah yang mereka takutkan gitu. Jadinya bisnisnya sendiri nggak kepegang takutnya kan kayak gitu. Jadi ngurusin belajar online mulu, bisnis sendiri nggak kepegang gitu. Ya tahu sendiri namanya belajar, belajar emang bukan langsung barter sama duit gitu. Belajar kan menambah skill dulu, untuk barternya baru eksekusi ya dari hasilnya dia belajar apa gitu. Dan ini mah nggak bisa buru-buru, belajar dulu mau nggak mau, biar apa, biar bisa dia bisa ngelapak, bisa upload foto, bisa input. Apalagi sekarang itu kayak TikTok Shop, Tokopedia, Shopee itu udah mulai netapin ini ya, yang wajib diisi itu kayak detail-detail input meta ya, kayak garansi. Kalau elektronik tuh garansi, terus nama mereknya, terus garansinya tuh sama siapa, sama distributor atau sama toko. Nah kayak gitu tuh harus di input, yang bikin Sirman sendiri juga sebenarnya udah males kayak gitu-gituan ya. Aduh, udah mendingan fokus produk digital aja dah. Di sini juga Sirman lagi bikin produk digital ya, bikin versi gratis sama upgrade. Ya, mendingan ini aja. Jadi kalau bisnis jual barang kayak gini-gini tuh udah untungnya nggak seberapa, makan waktu. Cuma kembali ya, ini jadi sebenarnya jadi apa ya? Jadi Sirman harus memberikan contoh atau suri toladan untuk para UMKM yang offline juga, yang nggak suka digital, nggak suka online, agar mereka ini ya mulai membuka pikiran gitu loh, mulai ya berani mencoba, berani belajar, berani menggali, memahami lebih dalam gitu loh. Karena seharusnya tuh namanya jualan ya harusnya udah di zaman era digital ya, kalau dia offline ya hybrid, offline juga, online juga itu kan. Jadinya dua mata sumber pendapatan bisa masuk seperti itu. Nah, di sini juga ya masalah ininya ya yang repot ini kayak pengiriman atau packingnya nih. Kalau online ini memang agak ribet ya. Dia harus packing ngikutin standar harga harga barang atau kayak volume, kalau misal barangnya terlalu besar, panjang, lebar, tinggi. Jadi ini memang benar-benar ya, ya sentimen emang ini aja gitu. Emang tindakan sosial lah gitu, biar menjadi suri tauladan ya. Semoga dengan adanya tindakan ini yang UMKM juga nanti ya mulai terbuka pikirannya, yang yang udah online, para digital marketer juga membantu yang UMKM ya guys. Jangan cuma ya emang begini itu rempong. Ya cuma kan membantu UMKM ini lebih mulia gitu loh. Jadi ya bisa meningkatkan, mungkin ya meningkatkan kualitas SDM bangsa Indonesia kalau UMKM ini ya mulai istilahnya menginjek diri mereka dengan online yang tadinya gaptek, nggak paham. Oke guys, jadi kalau ada yang mau tanya atau udah ada pengalaman ya atau cerita tentang ya UMKM offline di online kan ya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.